Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu tetap sehat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Mahdia Lulu Mufiro dan saya Dwi Muklisum. Di sini kami akan membawakan materi tentang membaca. Yang pertama akan dibacakan oleh Mahdia Lulu Mufiro. Pengertian membaca. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Yang kedua, pembelajaran membaca. Membaca itu bersifat reseptif, artinya si pembaca menerima pesan atau informasi yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah teks bacaan. Begitu juga halnya dengan ujian keterampilan membaca, sebaiknya ujian tersebut lebih ditekankan pada kemampuan memahami isi bacaan, yaitu beberapa kemampuan: memahami makna kata-kata yang dibaca, memahami makna istilah-istilah di dalam konteks kalimat, memahami inti sebuah kalimat yang dibaca. Dua, tujuan membaca dan teknik membaca. Yang tujuan membaca menurut Anderson, ada 7 macam tujuan dari kegiatan membaca, yaitu membaca untuk memperoleh fakta dan rincian, membaca untuk memperoleh ide-ide utama, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan struktur karangan, membaca untuk menyimpulkan, membaca untuk mengelompokkan atau mengklarifikasikan, dan membaca untuk menilai atau mengevaluasi. B. Membaca sesuai dengan tujuan. Adapun beberapa macam yang variasi tujuan membaca, yaitu membaca untuk tujuan studi, telaah ilmiah, membaca untuk tujuan menangkap garis besar bacaan, membaca untuk menikmati karya sastra, membaca untuk mengisi waktu luang, dan membaca untuk mencari keterangan tentang suatu istilah. Cara membaca. Tujuan pembelajaran membaca dibagi atas 2 tujuan utama, yaitu tujuan behavioral dan tujuan ekspresif. Tujuan behavioral disebut dengan tujuan tertutup ataupun tujuan instruksional, sedangkan tujuan ekspresif disebut dengan tujuan terbuka. Dan D, teknik membaca, yaitu untuk menemukan informasi fokus secara efisien. Adapun beberapa teknik membaca yang digunakan, yaitu baca pilah, baca lompat, baca layap, dan baca tetap. Keterampilan membaca atau fleksibilitas membaca. Arti fleksibilitas membaca, yaitu pembaca yang dapat mengatur kecepatan dan menentukan teknik, metode, dan gaya membaca sesuai dengan semua faktor yang berkaitan dengan bacaan. Jadi keterbacaan ini mempersoalkan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu bagi peringkat pembaca tertentu. Kecerdasan bahasanya. Setelah melakukan pengukuran keterbacaan sebuah wacana, seorang guru akan dapat mengetahui kecocokan materi bacaan tersebut yang dapat digunakan untuk peringkat kelas tertentu. Faktor yang paling utama mempengaruhi keterbacaan ada 2 hal, yakni panjang pendeknya kalimat dan tingkat kesulitan kata yang ditandai oleh jumlah huruf dan penyataan yang membentuknya. Kecepatan membaca dan mengukur membaca. Kecepatan membaca seseorang dalam memahami bahan-bahan tercetak dan tertulis. Kecepatan membaca berarti mengukur kecepatan pemahaman terhadap bahan yang dibaca. Kecepatan membaca pun harus fleksibel, artinya kecepatan itu harus sama, ada kalanya kecepatan itu diperlambat karena tergantung pada bahan dan tujuan kita membaca. 3. Tujuan membaca cepat. Tujuan awal diadakannya pengajaran membaca cepat kepada anak atau siswa adalah agar anak atau siswa itu dapat membaca secara efektif dan efisien. Jadi keterbacaan ini mempersoalkan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu bagi peringkat pembaca tertentu. Kecerdasan bahasanya. Setelah melakukan pengukuran keterbacaan sebuah wacana, seorang guru akan dapat mengetahui kecocokan materi bacaan tersebut yang dapat digunakan untuk peringkat kelas tertentu. Faktor yang paling utama mempengaruhi keterbacaan ada 2 hal, yakni panjang pendeknya kalimat dan tingkat kesulitan kata yang ditandai oleh jumlah huruf dan penyataan yang membentuknya. Kecepatan membaca dan mengukur membaca. Kecepatan membaca seseorang dalam memahami bahan-bahan tercetak dan tertulis. Kecepatan membaca berarti mengukur kecepatan pemahaman terhadap bahan yang dibaca. Kecepatan membaca pun harus fleksibel, artinya kecepatan itu harus sama, ada kalanya kecepatan itu diperlambat karena tergantung pada bahan dan tujuan kita membaca. 3. Tujuan membaca cepat. Tujuan awal diadakannya pengajaran membaca cepat kepada anak atau siswa adalah agar anak atau siswa itu dapat membaca secara efektif dan efisien.
Keterampilan membaca atau fleksibilitas membaca. Arti fleksibilitas membaca yaitu pembaca yang dapat mengatur kecepatan dan menentukan teknik, metode, dan gaya membaca sesuai dengan semua faktor yang berkaitan dengan bacaan, yaitu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang relatif singkat. Yang keempat, membentuk kebiasaan membaca efisien. Membentuk kebiasaan membaca yang efisien ini memakan waktu yang relatif lama, oleh karena itu usaha pembentuk hendaklah dimulai sedini mungkin dalam kehidupan, yaitu sejak masa kanak-kanak. Yang kelima, cara mengembangkan kecepatan membaca. Membiasakan diri untuk membaca kelompok-kelompok kata, bahwa kita harus berusaha untuk menghindari membaca kata demi kata. 2. Tidak mengulang-ulang kalimat yang telah dibaca, karena selain memperlambat kita dalam membaca juga akan membuat kita bingung. Yang ketiga, dalam membaca kita tidak boleh berhenti lama di awal baris atau kalimat. Yang keenam, hal-hal yang menghambat kecepatan membaca. Yang pertama yaitu vokalisasi, membaca dan bersuara, gerakan bibir atau menunjuk jari. Yang ke-8, mengukur kecepatan membaca. Kemampuan membaca adalah kecepatan membaca dan pemahaman isi. Maka dalam mengukur kemampuan membaca yang perlu diperhatikan adalah aspek tersebut. Pada umumnya, kecepatan membaca diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jumlah KPM, jumlah kata yang dibaca, dibagi jumlah detik untuk membaca, dikali 60. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang membaca paragraf, membaca artikel, membaca buku, membaca novel, dan membaca surat kabar. Yang pertama, membaca paragraf. Membaca paragraf adalah suatu pengembangan terkecil dari suatu karangan. Paragraf mengandung suatu pikiran pokok. Adapun kalimat-kalimat yang membentuk suatu paragraf umumnya dapat dibagi atas dua jenis, yaitu jenis topik dan jenis kalimat-kalimat jabaran. Membaca artikel merupakan salah satu karakter ilmiah yang dapat berbentuk eksposisi dan argumentasi. Dalam hal ini, artikel dalam berbagai majalah dan surat kabar pada umumnya dapat digolongkan pada karangan berbentuk eksposisi. Artikel-artikel dan karangan-karangan lainnya yang bersifat ilmiah pada umumnya dapat digolongkan pada karangan berbentuk argumentasi. Yang ketiga, membaca buku. Jenis buku yang dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Dalam hal ini, berdasarkan informasi yang terkandung di dalamnya, bagian-bagian sebuah buku dibagi atas 3 bagian besar, yaitu bagian yang berisi informasi permulaan dan atau bagian permulaan. Yang kedua, bagian yang bersifat informasi pokok atau bagian pokok. Yang ketiga, bagian yang bersifat informasi pelengkap atau bagian pelengkap. Yang keempat, membaca novel. Dalam membaca non-fiksi, informasi fokus ialah pikiran pokok, dana jabarannya yang diuraikan pengarang secara faktual dan argumentatif. Dalam membaca novel, umumnya informasi fokus utama ialah pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui penarasian atau penceritaan, peristiwa dan karakter-karakter yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang terakhir, membaca surat kabar. Sebelum membaca surat kabar, sebaiknya kita harus mengetahui dulu isi surat kabar tersebut. Secara umum, isi utama surat kabar dapat dibagi atas jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, berita. Yang kedua, opini. Yang ketiga, iklan. Yang keempat, pemberitahuan. Dan yang kelima, fiksi. Selanjutnya, saya akan membawakan materi tentang jenis membaca dan karakteristik pemilihan bahan bacaan. Yang pertama, jenis-jenis membaca. Jenis membaca dibagi atas 2, yaitu membaca nyaring dan membaca senyap. Yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan-kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara atau kegiatan menghafalkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan pembaca dalam membaca nyaring. Yang pertama, pembaca harus mengerti makna serta perasaan yang terkandung dalam bahan bacaan. Yang kedua, pembaca harus mempelajari kesimpulan, penafsiran atau lambang-lambang tertulis sehingga penyusunan kata-kata serta penekanan sesuai dengan ujaran. Yang ketiga, pembaca harus memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh. Yang keempat, pembaca harus mengelompokkan kata-kata dengan baik dan tepat agar jenis maknanya bagi para pendengar. Yang kedua, membaca senyap atau membaca dalam hati. Membaca senyap atau membaca dalam hati
adalah membaca yang tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berisik, memahami bahan bacaan yang dibaca dalam hati, dan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Membaca dalam hati dibagi atas dua, yaitu membaca eksekutif dan membaca intensif. Membaca eksekutif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Yang kedua, membaca intensif. Membaca intensif adalah studi seksama, telaah, teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan dalam kelas. Terdapat suatu tugas yang pendek, kira-kira 2-4 halaman setiap hari. Yang D, karakteristik pemilihan bahan bacaan. Pada dasarnya, seorang pembaca pun hendaknya perlu mengetahui karakteristik bahan bacaan yang dipilih, sehingga ia dapat dengan mudah memahami isi bacaan sesuai dengan tujuan membacanya. Dalam hal ini, sebelum seseorang memilih suatu bacaan, ia harus memahami tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, mencari bahan bacaan. Yang kedua, memilih sendiri bahan yang akan dibaca. Yang ketiga, melangkah sendiri membaca bacaan yang telah dipilih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.